Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-396. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-396 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham Palm, BEX, WSKT, Pan-Air, BEST, dan saham AGRS. Kita langsung ke saham pertama, itu saham Palm, di mana saham ini setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan, tiba-tiba dia mengalami satu lonjakan, di mana saham Provident Agro ini naik 5,85% ke level 470 ya. Dia naik lagi di atas PBL dan sekarang menuju ke level PBH di 505. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum punya saham ini, kita pakai level di sini ada white line. Ketika breakout lewat 470 silakan bisa pertimbangkan untuk dibeli ya. Level buy on breakout 470, target ke 505, batasi cut loss di 464462. Akan tetapi kalau dia tidak mampu melewati dari 470, maka lebih bagus kita tunggu, kita sabar menunggu, antri lagi di sekitaran area PBL kurang lebih di 448 sampai dengan 450. Kemudian kalau kita belajar dari sisi broker summary, secara volume ini menarik, secara structure ini juga terlihat menarik ya. Semoga masih bisa kasih kesempatan untuk breakout, dan yang belum punya barang silakan dibeli. Dengan catatan adalah ketika turun lagi di bawah 470 wajib untuk prepare batasan cut loss-nya. Next kita punya saham BPD Banten dengan kode emiten BEX, di mana saham ini tutupin 1,45% di harga 68, dan di harga 68 ini tepat dia berada di level support terkuat, tepat berada di level pentingnya, level support terbaiknya. Jika dia mampu mempertahankan 68, maka silakan bisa dipertimbangkan buy 68 sampai dengan 70. Batasi cut loss kurang lebih di 65 atau di 64, atau juga bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Dengan target kenaikan adalah menuju 79, dan kalau 79 ini mampu ditembus, maka next target adalah menuju ke 107. Akan tetapi kalau misalkan ternyata opening langsung dibuka atau dibanting di bawah 68, tentu lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Kita hanya akan membeli dengan catatan adalah kalau misalkan BEX ini bisa bertahan minimal sama dengan 68. Kemudian kalau dari sisi broker summary, jelas ini structure dan volume masih belum terlalu menarik. Dan ingat, secara bantermologi masih belum menarik, tapi teknikal ini sudah menarik. Dengan asumsi adalah dia bisa bertahan minimal sampai dengan 68. Ketika jebol di bawah itu tentu bisa menjadi satu hal yang tidak bagus ya. Maka punya potensi bisa terus melanjutkan penurunan, bahkan bisa sampai ke 60. Next kita punya saham Waskita Karya Persero TBK dengan kode emiten WSKT, di mana saham WSKT tutup minus 6,15% di harga 840, di mana secara daily dia dibanting ya di bawah PBL-nya, PBL 885, langsung dia banting di bawah level tersebut. Sudah patah tren, dan kita hanya bisa melihat secara weekly. Kita geser ke weekly dan didapati level support berikutnya ada 815 dan support terkuat weekly di 715. Jadi bantalan berikutnya ada di 815. Kalau bisa kuat di bantalan ini, boleh dicoba untuk dibeli. Jebol di bawah lagi 815, cut loss di 800. Akan tetapi kalau besok langsung dibanting di bawah 815, tentu lebih baik kita sabar menunggu di sekitaran area 715, itu adalah area PBL. Sekali lagi ingat bahwa WSKT juga akan melaksanakan right issue di bulan Desember, di mana harga pelaksanaannya cukup rendah sekali, kalau tidak salah di 480-an, dan tentu ini ada gap yang cukup lebar dari harga market dengan harga pelaksanaan right issue-nya, sehingga tergantung psikologis akan membawa seperti apa harga dari WSKT. Contoh kayak BBKP kan, ketika dia masih di atas 400-an, 450, tiba-tiba diumumkan bahwa right issue di harga 200, langsung dibanting semua ya. Harganya langsung ARB berkali-kali, 3-4 kali ARB, namun kemarin dia bisa rebound. Nah, apakah Waskita juga bisa seperti itu? Tidak ada yang tahu, tapi kalau psikologi semua berpikiran yang sama, bahwa karena harganya di 487 sedangkan saya melihat Waskita di market 840, tentu lebih baik kita menunggu semua di
saat right issue. Yang punya barang mungkin lebih baik cut loss dulu nih. Mending kita ambil saat di right issue. Nah, ini yang bisa membawa harga saham emas kita terus nyungsep ya, kalau memang semua punya mindsetnya seperti itu. Tapi sekali lagi, kesuksesan itu datang dari sesuatu yang berbeda ya. Jadi ketika semua orang beranggapan yang sama, ketika semua orang itu takut, pasti kita akan ke sana, dan kita sendiri mengambil posisi atau langkah berbeda, buy on fear, maka tentu mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Jadi tetap harus analisa lebih, harus tanyakan kembali reason to buy-nya, harus kembali meyakinkan diri kenapa saya harus menahan waskita dan kenapa saya harus menambah waskita nanti ketika dia terjadi koreksi. Jadi ini kembali lagi kepada masing-masing, apa reason to buy-nya ketika memulai atau membeli saham ini. Jadi dengan hal seperti itu, teman-teman tidak akan kebingungan ya ketika market itu bergerak sangat liar. Ketika market itu bergerak tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tentu kita sudah punya plan-plan yang sudah dipersiapkan. Jadi tidak membuat kita panik dan mengambil keputusan yang gegabah. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Panorama Sentra Wisata dengan kode emiten PANR, di mana saham ini tutup minus 2,52% di harga 310. Dan saham PANR sendiri sebenarnya sudah naik cukup tinggi ya, dari level terendahnya selama 40 hari dari 143, dia bahkan bisa mencapai 444 selama 40 hari rentang candle ini. Jadi sudah ada lonjakan kenaikan bisa sampai 2-3 kali lipat. Kemudian sekarang dia mulai koreksi dan sekarang berada sideways dekat sekali dengan level support terkuat di 308. Level PBL-nya di sini. Kalau misalkan besok ini tidak jebol, ya tentu ini menarik. Tapi kalau jebol, ini waspada. Rawan sekali, potensi itu penurunan itu terbuka sangat lebar, bahkan bisa sampai 250. Tapi kalau ini bisa dipertahankan, 308 ini bisa dipertahankan, tentu ini adalah pilihan yang menarik karena dekat support terkuat. Maka bisa dicoba untuk dibeli 308 sampai dengan 312. Batasi cut loss kurang lebih di harga 300 sampai dengan 302. Untuk target kenaikan terdekat menuju 332, terjauh menuju ke 414. Akan tetapi, kalau misalkan ternyata besok opening langsung dibanting di bawah 308, tentu lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk saham PANR. Next, kita punya saham Bekasi Fajar Industrial Estate dengan kode emiten BEST, di mana saham BEST ini tutup naik 0,77% di harga 130, di mana di harga saat ini dekat sekali atau sedang berada 2 tick di atas level support paling kuatnya atau support PBL. Indikator The Golden Cross menunjukkan saat ini low risk, cuman selisih 2 poin, dan oleh sebab itu kalau teman-teman yang mau membeli silakan bisa pertimbangkan buy 128 sampai dengan 130 dengan target kenaikan terdekat adalah ke 140 sampai ke 143. Akan tetapi kalau misalkan best opening langsung dibanting di bawah 128, tentu itu artinya sudah turun atau jebol di bawah level support, kita lebih baik tidak usah beli. Lebih baik kita wait and see. Kita hanya akan masuk, kita hanya akan entry kalau memang level support 128 itu bisa dipertahankan, kita ambil atau kita beli di level tersebut. Jadi sekali lagi untuk trading plan-nya buy 128 sampai dengan 130, target kenaikan ke 140 sampai dengan 143, dan prepare cut loss kurang lebih di 124 sampai dengan 125. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-396 kali ini adalah saham AGRS, di mana saham Bank IBK Indonesia ditutup naik 1,05% di harga 191. Saham AGRS ini sebenarnya sudah turun, kemudian satwe dia dibanting lagi dan sekarang sedang berjuang untuk kembali merebut level pentingnya ya. Saat ini adalah level resisten PBL di 197. Selama dia tidak mampu, selama dia belum melewati 197, lebih baik kita wait and see. Saya takutnya adalah dia ini DCB, Dead Cat Bonds, dia naik bentar untuk turun lebih dalam lagi. Kalau dia bisa menembus 197, nah itu kita boleh pertimbangkan untuk entry. Karena apa? Karena itu dia menembus support terkuatnya. Dia menembus resisten terkuatnya di 197 yang mana itu adalah PBL. PBL kita kenal sebagai support nih. Hanya karena harganya saat ini 191 sedangkan PBL 197, maka PBL ini kita sebut dengan resisten ya.
Jadi kalau bisa breakout 157 maka silakan bisa pertimbangkan BOB atau buy on breakout 157 sampai dengan 198 dengan target kenaikan ke 234 sampai dengan 262 dan batasi cut loss kurang lebih di 193 194. Akan tetapi kalau tidak mampu untuk melewati level 197, lebih baik kita wait and see sampai nanti ada adjustment PBL barulah kita pertimbangkan untuk entry. Kalau kita lihat dari sisi broker summary, secara volume dan structure untuk Bank Agares ini menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-396 kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.